Halo kawan-kawan, berjumpa kembali bersama saya dengan LK Elektronik Kandangan. Kita di sini sedang memperbaiki kulkas 2 pintu merek Polytron, kerusakan di bagian kondensor. Oke teman-teman, bisa dilihat videonya dan langkah-langkahnya. Oke, kita kerjakan. Suasananya lagi hujan, cahayaannya agak kurang. Tetap bisa lakukan perbaikan eksekusi. Siapkan pesta. Korek. Pakai masker. Pasang kondensor dulu. 12. Siapkan skrup. Mau maghrib teman-teman, harinya hujan lagi. Oke, kita las. Jangan lupa teman, gunakan burak atau pijar ya. Nanti bentar lagi maghrib. Fokus, sip. Ini teman-teman, simak cara ngelas.
las ini, las besi. Ini besi ya, bukan tembaga. Nah, gitu. Oke, kita dapat polisan cantik teman-teman. Kita mendapatkan polisan cantik. Keren banget. Lihat teman-teman. Fokus, 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 fokus. Udah rapat ya. Diperkirakan aman. Sekarang kita hidupi. Biar ini terlepas teman-teman, jadi nggak usah dicabut, kita hidupin ini aja. Langsung didorong nanti dia di situ. Tuh. Tembus. Langkah selanjutnya kita pasang manifold untuk pengisian freon. Oke teman-teman, udah sip. Oke, kita stop dulu ya, sedang azan maghrib. Nanti kita lanjut. Oke teman-teman, dipotong untuk filternya. Kita potong dulu filternya setelah menyelesaikan perbaikan memasang kondensor. Kita lepas dulu filternya. Kita masih menggunakan filter yang asli bawaan dari kulkasnya, karena ini teman-teman sangat bagus ya untuk kualitasnya, daripada kita beli yang
pasaran, terkecuali dia dipakai udah berapa tahun, mungkin perlu diganti. Oke, selesai. Terlalu pendek sepertinya, terlalu pendek. Bisa nyantai kalau sini. Oh, tanggung sekali. Sangat tanggung sekali. Wah, mantap penerangan. Tanggung, teman-teman. Untuk masang ke sini tanggung. Jadi harus pakai sok. Kita carikan sok dulu. Nah, ini udah saya siapkan soknya. Nah, jadi sok masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Nah, masuk ke sini, teman-teman. Nah, nanti filternya ke sini. Jadi pemula harus tahu ya, ini bagian yang vertikal. Jadi harus di bagian high pressure-nya di sini. Yang untuk yang horizontalnya dipasang untuk filter nanti. Jadi jangan terbalik ya, teman-teman. Karena apabila terbalik akan menjadikan hasilnya kurang maksimal, yaitu karena oli ini merupakan untuk jebakan oli ya, teman-teman. Jadi dia dipasang vertikal. Saya siapkan dulu pemasangan ininya dulu. Nah, sekarang kita lepas ini dulu, teman-teman. Jadi kita menggunakan filter yang masih ori bawaan di kulkas. Jadi caranya dipanasi dulu, teman-teman, menggunakan burner portable. Panasi. Jangan sampai terlalu panas ke dalam, teman-teman ya, mengenai serbuk butiran silikanya ya, butiran pengeringnya. Nanti kalau terbakar dia akan buntu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, hasilnya. Nah, baru kita masukkan pipa ini untuk ngesoknya. Caranya dipanasi lagi. Dorong aja, teman-teman, sekuat tenaga, sebisa-bisanya. Oke, stop. Baru kita ambilkan stick. Oke, selesai, teman-teman. Udah kita mendapatkan polisan cantik. Ini kita dorong aja ke dalam. Kita dorong aja ke dalam supaya dilihat juga bagus dan hasilnya juga bagus. Masih panas, teman-teman. Nah, jadi dorong aja ke dalam. Nah, baru kita pasang ke sini. Oke. Nah, di sini, teman-teman, tidak menggunakan las kuningan kita ya, menggunakan las tembaga aja. Jadi caranya saya kasih tahu buat teman-teman pemula.
Ini dikasih burak dulu teman-teman, dipanasi menggunakan burner portable. Panaskan ujungnya. Masukkan ke serbuk burak. Nah, ini teman-teman. Oke, sudah mendapatkan polusan cantik. Nah, kita panasi dengan sambil didorong. Oke, stop dulu teman-teman. Tambahkan sedikit burak. Oke teman-teman, udah selesai. Sekarang kita panasi bagian sini. Dorong. Nah, udah full. Nggak bisa didorong. Tambahkan lagi umpannya. Oke, udah selesai teman-teman. Beres kerjaan kita. Oke, jadi pekerjaan kita udah selesai teman-teman. Tinggal mengisi freon. Nah, di sini saya kasih lihat sama teman-teman. Ininya udah aman, udah beres. Namun untuk yang pemula dikhawatirkan nanti ya kurang kuat, kurang apa, dicek nanti untuk pengelasannya dengan cara diberi tekanan ke dalam ini sistem kulkas. Nah, sekarang ini tinggal proses vakum teman-teman. Saya siapkan dulu pompa vakumnya. Nah, di sini teman-teman sudah saya siapkan pompa vakumnya untuk melakukan proses vakum. Jadi bagi teman-teman pemula yang tidak punya alat vakum, bisa menggunakan vakum dari kompresor bekas. Jadi jangan sampai menggunakan sarana vakum body ya teman-teman, karena kita bekerja secara profesional walaupun tidak menggunakan alat yang mahal. Setidaknya kita sudah bisa memenuhi standar pabrik, yaitu dengan cara divakum. Nah, ini saya mau proses vakumnya teman-teman. Jadi perlu saya ingatkan lagi pada teman-teman, di sini pabrik itu bukan untuk vakum body ya, ini bukan untuk vakum body. Kalau pabrik itu biasanya tidak menggunakan vakum, tapi langsung didorong dengan menggunakan freon. Jadi freon langsung diisi dari sini, diisi ya teman-teman. Kulkasnya dalam keadaan hidup, kemudian dikeluarkan di sini, freonnya dipotong, langsung dilas. Jadi dia bukan memakum di sini, bukan juga ngisi freon di sini, ngisi freon tetap di sini teman-teman. Karena ini sudah ketentuan ya, tidak bisa mengisi freon di sini, nggak bisa. Bisa mengisi freon di sini, tapi kulkas dalam keadaan mati teman-teman. Tapi kita untuk mengetahui tekanan tidak bisa.
karena perbedaan tekanan dari pipa kapiler teman-teman. Karena pipa kapilernya ada perbedaan tekanan, apabila kita isi lewat sini, kita mengukurnya tidak bisa standar menggunakan yang biasa kita menggunakan di sini. Karena kalau kita menggunakan biasanya untuk pengisian di bagian sini, kita punya standar ya, khususnya saya sendiri, yaitu sekitar 10-15 psi. Nah, apabila teman-teman mengisi freon melalui ini strainer atau filter, tekanannya berbeda teman-teman dengan di sini. Nah, jadi tidak mungkin yang ngisinya di sini berdasarkan teknis ya teman-teman. Memang bisa aja diisi dari manapun bisa ya. Mau dari sini ngisinya, mau dari sini, yang penting ada lubang pengisian. Ngisi freon yang penting udah masuk ke sistem kulkas, freonnya udah bisa ngisi. Yang jadi permasalahan itu teman-teman, kita mencari yang simple, yang mudah, yang sesuai ketentuan. Nah, jadi kita mengisi lewat pipa suction atau pipa hisap di sini. Nah, sekarang saya melakukan proses vakum teman-teman. Tapi terserah teman-teman aja, kalau mau vakum body ya nggak masalah juga ya teman-teman. Tapi saya sarankan jangan. Nah, sekarang kita hidupkan vakumnya. Vakum nggak mahal teman-teman. 700 adalah vakum. Kita kerja itu buat jangka panjang teman-teman. Beli sekali alat vakum bukan dipakai satu kali, enggak, bisa dipakai berulang-ulang. Kalau kita bisa merawatnya mungkin bisa sampai tahunan, puluhan tahun. Sekarang kita vakum teman-teman. Lihat skala manifold menunjuk arah 0, arah minus 30 psi. Nah, jadi itulah pentingnya vakum ya teman-teman, buat kita mengerjakan kulkas. Sebenarnya mengerjakan kulkas ini menurut saya teman-teman gampang-gampang susah ya. Ada kalanya kita mengerjakannya dengan cepat, tidak ada kendala. Ada kalanya kita juga mengalami masalah, karena kita bukan merakit kulkas baru ya teman-teman, karena kita memperbaiki. Kadang-kadang kita ada kesalahan di bagian sistemnya bermasalah. Satu, misalnya ada di bagian kondensor kotor, kemudian ada di bagian kapiler buntu, kemudian olinya kotor. Nah, jadi pekerjaan kita yang seharusnya cepat selesai akhirnya terhambat teman-teman, gara-gara kita kurang teliti. Tapi untuk hal yang semacam ini biasanya teman-teman tidak berlangsung lama ya. Saya mengerjainya dari pengelasan, kemudian pasang filter, di vakum, mungkin membutuhkan waktu sekitar maksimal 25 menit. 25 menit lah kurang lebih ya teman-teman. Jadi sangat mudah mengerjainya daripada kita mengerjakan elektronik jenis lain ya, misalnya mesin cuci ganti motor atau ganti dinamo. Biasanya kita akan membongkar lama ya teman-teman, mungkin memakan waktu sampai setengah jam. Ini proses vakum sedang berlangsung teman-teman, kita tunggu aja dulu. Saya bikin durasinya pendek teman-teman, ini untuk pemula ya. Nah, jadi sudah saya siapkan juga freonnya sesuai dengan spesifikasi sini R134. Kita isi juga dengan R134. Teman-teman, mereknya sembarang aja ya untuk freon ini, teman-teman bisa menggunakan merek yang lain. Yang penting tipenya itu R134. Rumus kimianya ya teman-teman. Jadi berdasarkan rumus kimianya kita sesuaikan. Sekarang kita coba-coba dulu mengisi freon. Nah, sebenarnya udah vakum teman-teman, dari suara mesin vakum itu udah ada ya perbedaan dari waktu kita menghidupkan sebelum vakum dan pada saat vakum, ada perbedaan suaranya. Tapi kita biarkan aja. Kita biarkan dulu kurang lebih ya, biar enak ya teman-teman ya, 15 menit. Oh, rasanya
mengisi freonnya dulu. Persiapan buat mengisi freon. Oke, sudah vakum teman-teman. Nah, sudah vakum, kita tutup. Matikan vakum. Saya bikin 2 manifold aja teman-teman, bukan 2 manifold ya, 2 selang. Kadang-kadang 3 yang enak ya teman-teman. Di sini freon, yang di sini vakum. Nah, kayak gini teman-teman. Di sini freon. Nah, tapi posisi freonnya ditutup ya teman-teman untuk kerannya ini. Nah, di sini ke vakum. Jadi pada saat kita memakum, tinggal tutup di sini, tep, baru kita buka kerannya. Jadi kita tidak usah membuang udara yang terjebak di sini teman-teman. Di sini kita dorong teman-teman udara yang terjebak di sini dengan freon. Karena dia pasti ada di sini udara yang terjebak di sini ya, di sistem ini, di selang manifold ini. Saya rapikan dulu di sini. Sebenarnya saya mau live teman-teman, tapi sarananya kurang memadai ya untuk live. Suasananya hujan juga di sini. Nah, teman-teman dibuka aja keran manifoldnya, keran freonnya kita buka dengan cara diputar untuk menembus bagian segelnya. Nah, kemudian dibuka sampai terdengar bunyi ces gitu ya teman-teman. Ya, ada terasa aja bunyinya ces. Oke, sudah teman-teman. Sekarang tinggal buka di sini untuk mendorong freon yang oksigen atau udara yang terjebak di sistem atau di selang ini teman-teman. Ini bukan sistem ya, ini selang. Kalau sistem di sana. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi udara udah terdorong keluar. Nah, sekarang saatnya kita melakukan pengisian. Jadi teman-teman, alangkah bagusnya diputar ini dulu ya, ditutup. Alangkah bagusnya ditutup dulu, baru ini dibuka. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk pemula, oke, saya informasikan kepada teman-teman pemula biar paham ya. Nah, udah dibuka ini los ya teman-teman, udah dibuka. Jadi kita tinggal putar pelan-pelan seperti ini. Kita putar pelan-pelan. Jamin teman-teman pasti bisa melakukannya. Kita putar dulu sampai dia naik teman-teman. Masih jauh berarti ini masih tertutup. Nah, itu tunggu aja teman-teman sampai di 60 posisi mati. Nah, gitu aja teman-teman. Udah selesai di 60. Tutup aja dulu kerannya. Teman-teman perhatikan di posisi 60. Sekarang kita hidupkan kulkasnya ya teman-teman. Ini saya hidupkan kulkasnya. Teman-teman perhatikan untuk di jarum manifold ini dia akan turun pada saat kita menghidupkan kompresornya. Sekarang saya menghidupkannya. Oke, sudah hidup teman-teman. Teman-teman perhatikan jarumnya akan turun. Dia disedot ya teman-teman, untuk freonnya disedot, disirkulasikan ke sistem kulkas, ke bagian kondensor, kapiler, kemudian ke evaporator, lalu kembali lagi ke kompresor untuk disirkulasikan lagi. Jadi cara kerjanya hanya seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsi kompresor di situ dia hanya untuk memompa dan menghisap. Jadi refrigeran yang masuk ini tadi dihisap dari pengisian, kemudian disirkulasikan ke kondensor, habis ke kondensor kemudian ke kapiler dan evaporator, lalu kembali lagi ke kompresor, dihisap lagi, didaur ulang ya teman-teman, prosesnya berulang-ulang. Nah, ini teman-teman, ini ada kurang ya teman-teman. Jadi kita tinggal nambah, kita tunggu aja ya teman-teman, dia sampai agak normal, tidak ada pergerakan lagi, sambil kita raba-raba juga teman-teman. Ini untuk kondensornya. Nah, begini teman-teman, sambil diraba juga kondensornya seperti ini. Kalau ada terasa hangat, itu menandakan sirkulasi lancar teman-teman.
dan juga dipegang untuk bagian filternya juga akan terasa hangat seperti ini. Nah, setelah itu, oh sorry teman-teman, tidak punya kameramen. Nah sekarang kita tambahkan lagi freonnya teman-teman. Dan perlu saya ingatkan kepada teman-teman, freon itu sebenarnya merek ya teman-teman ya, merek dari refrigerant. Tapi karena udah umum, jadi orang menyebutnya dengan freon. Nah, jadi sebenarnya ini teman-teman bukan freon ya, ini adalah refrigerant. Yang freon itu yang mereknya ya teman-teman macam begini, Clea. Nah, biasanya orang nyebut Clea ya teman-teman. Nanti kalau ke toko dia beli Clea, sebenarnya ini mau ngisi Clea. Sebenarnya ini Clea ini bukan apa namanya, bukan nama dari refrigerant ya teman-teman. Yang namanya dari refrigerant itu adalah R134A. Inilah nama refrigerantnya. Kalau Clea-nya ini adalah nama merek untuk perusahaannya ya teman-teman. Kemudian freon itu juga nama perusahaannya. Nah, jadi teman-teman jangan salah arti ya. Arti freon itu sebenarnya merek, dia merek daripada refrigerant yang dijual. Atau merek atau brand ya teman-teman, atau produk ya, brand. Oke, kita tidak usah membahas itu. Kita membahas ini aja teman-teman. Kita lanjut lagi proses perbaikan kita. Kita tambah teman-teman, kita tambah. Sambil diputar pelan-pelan aja teman-teman. Ini untuk pemula ya, jadi tidak usah ragu-ragu, putar aja, jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu ya teman-teman, nanti botak kepala kalau memikirkan banyak sesuatu. Nah ini teman-teman, oke, stop dulu, stop. Nah dia sampai steady di 10 psi teman-teman. Teman-teman bisa diperhatikan, ini kasih dekat lagi biar enak melihatnya. Nah ini teman-teman, gini ya, kalau digital enak ya teman-teman melihatnya. Kalau jarum ini susah. Nah kita tunggu aja teman-teman, kita tunggu aja. Nah nanti kita lihat cek hasil. Nah jadi sebenarnya sangat gampang teman-teman untuk memperbaiki kulkas ya, bagi anak SD pun bisa. Kalau ini bos ini udah punya uang banyak, beliau. Nah teman-teman, udah terasa dingin. Kalau di kamera nggak kelihatan dingin teman-teman, namun dirasakan dari tangan ini udah terasa dingin. Nah jadi seperti itulah teman-teman caranya memperbaiki kulkas untuk pemula, untuk pemasangan kondensor. Saya rasa teman-teman sudah paham. Dan nanti kembali ke video lainnya teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya pembahasan kita mengenai pemasangan kondensor di kulkas 2 pintu ini merek Polytron. Di sini kondensor yang digunakan adalah U12. Untuk tekanan refrigerantnya yaitu sekitar 60 psi pada posisi mati ya. Apabila kurang nanti bisa dilakukan penambahan dengan cara kita menambahkan sedikit demi sedikit. Pada saat dia sedang beroperasi atau dalam keadaan normal dia berposisi di sekitar di 10 psi ya teman-teman. Namun dia tidak mutlak 10 psi, dia bisa juga kurang, bisa juga lebih ya teman-teman, tergantung hasil dan juga tergantung ampere. Jadi teman-teman nanti itu udah yang udah ke atasnya ya teman-teman. Yang untuk pemula ini teman-teman pelajari ini dulu, nanti teman-teman sudah lakukan nanti akan paham dengan sendirinya. Oke teman-teman, sekian video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan di subscribe ya untuk berlangganan konten saya secara gratis. Dan bertemu kembali di video berikutnya. Bye bye. Salam dari Eka Serta Kanal.